Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sobat budaya, kembali lagi berjumpa di kanal YouTube BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Masih dalam video Bincang Budaya bersama dengan saya Tara pada kesempatan sore hari ini. Ya, sobat budaya, daripada sobat budaya gabut, lebih baik sobat budaya pantengin kanal YouTube-nya BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Karena pada kesempatan hari ini kita kedatangan satu tamu super spesial. Saking spesialnya, martabak keju pakai kacang juga lewat. Beliau adalah salah satu dari 5 direktur di Direktorat Kebudayaan Kemenristekbud dan menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Dan tentu saja merupakan salah satu sobat budaya yang selalu setia menyaksikan kanal YouTube BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Ya, kita saksikan, ya kita sambut bersama pemantik diskusi kita pada sore hari ini, Bapak Restu Gunawan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mas Tara. Iya, Pak. Nah, salam kenal ya untuk Bapaknya ya. Tapi tentunya sobat budaya bertanya-tanya nih, kira-kira kenapa sih Pak Restu Gunawan berkunjung ke BPNB Provinsi Kepulauan Riau pada kesempatan kali ini? Boleh dong Pak dibocorin dulu kira-kira apa sih sebenarnya agenda utama Bapak datang ke BPNB Provinsi Kepulauan Riau? Baik, Bang Tara, saya kira kedatangan saya ke BPNB Kepri ini sebenarnya menjalankan salah satu program dari Dijen Kebudayaan, yaitu ngantor di UPT gitu. Supaya apa kok ada program ngantor di UPT kira-kira gitu, supaya para direktur itu juga bisa melihat permasalahan, problem yang dihadapi di daerah-daerah secara langsung gitu. Tentu ini bisa terlaksana kalau kita bisa bertemu dengan komunitas, pemerintah daerah, dan juga para pelaku budaya yang ada gitu. Jadi ini tentu ini saling berbagi pengetahuan juga gitu. Mungkin saya gitu juga banyak belajar dari teman-teman UPT, begitu juga teman-teman UPT juga belajar dari kami, komunitas dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya bagian dari melihat situasi langsung dan berbagi keresahan, berbagi kemampuan, berbagi problem untuk kita pecahkan bersama-sama. Iya, baik, terima kasih Bapak. Itu berarti merupakan salah satu program kerja ya di dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan ya Pak ya? Betul ya. Iya, kalau kita ngomongin Direktorat Jenderal Kebudayaan kayaknya sudah tidak asing lagi di telinga kita, khususnya juga sobat budaya pastinya. Tetapi Pak, kira-kira kayaknya masih banyak deh yang belum paham kira-kira Direktorat Jenderal Kebudayaan itu programnya tuh apa aja sih gitu. Nah, boleh nggak Pak kira-kira informasiin ke kita apa aja sih di dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan itu? Iya, jadi sebenarnya kalau program kita banyak sekali Mas Tara. Tetapi yang menjadi prioritas diantaranya ya itu kanal Indonesiana TV. Kita sekarang punya kanal Indonesiana TV yang bisa dilihat, dan selama ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas film karena kekayaan budaya kita banyak sekali. Satu. Kemudian Muhibah Budaya Jalur Rempah. Kita tahu rempah-rempah ada komoditas yang sangat penting bagi Indonesia jauh sebelum orang kolonial datang, dan itu kekayaan kita yang belum banyak kita eksplor baik secara ekonomi, secara budaya dan juga diplomasi. Kemudian ada program juga pemajuan kebudayaan desa. Kita tahu desa adalah lumbung budaya gitu. Nah, selama ini seolah-olah desa bagian terpisah dari kita. Nah, kita ingin melihat bahwa kekayaan kebudayaan kita yang basisnya di kebudayaan di desa-desa itu banyak sekali, kita akan kenali pada waktunya kita kembangkan dan kita manfaatkan. Ada juga program Gerakan Seniman Masuk Sekolah ini kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan teman-teman seniman. Jadi itu beberapa kegiatan, dan yang terakhir adalah fasilitasi bidang kebudayaan. Jadi itu bagian dari program kita untuk menggerakkan teman-teman komunitas untuk membuka ruang publik, bisa dalam bentuk riset, pertunjukan, pameran dan sebagainya. Kemudian Dijen Kebudayaan melakukan fasilitasi lewat bantuan langsung kepada teman-teman komunitas. Oh ya, berarti memang beragam ya Pak ya terkait programnya, dan pastinya juga menyesuaikan dengan kebutuhan sobat budaya sekalian juga ya terkait pengembangan budaya kita.
Ya Pak, tetapi yang lagi hot ini emang tentang fasilitas bidang kesehatan ya Pak ya? Budaya. Mohon maaf, fasilitasi bidang kebudayaan FBK. Nah, boleh nggak sih Pak kira-kira kalau misalnya tahun 2022 ini ada FBK, dikasih bocoran gitu kira-kira apa gambarannya? Iya, jadi sebenarnya FBK, fasilitasi bantuan kebudayaan itu sudah berlangsung beberapa tahun. Itu prinsipnya sebenarnya memberikan ruang kepada teman-teman komunitas untuk mengajukan kegiatannya. Memang nilainya belum begitu besar, sekitar 84 miliar, tapi kan seluruh Indonesia. Jadi kan kita harus bersaing nih, karena proposal yang masuk juga cukup banyak dan dinilai oleh para dewan juri yang sangat independen gitu. Jadi harapan kita dengan fasilitasi bantuan kebudayaan ini, teman-teman bisa mengasah imajinasinya, juga kreativitasnya, tetapi berdasarkan ide gagasan dari mereka sendiri. Maka dia harus mampu membuat proposal ini. Kan kadang-kadang problemnya teman-teman komunitas ini selain legalitas dari organisasinya adalah kemampuan membuat dalam tanda petik RAB, kemudian membuat proposal yang bagus dan lain sebagainya. Ini tantangan ini. Jadi teman-teman bisa saling share informasi di antara teman-teman komunitas, kemudian bisa diajukan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sudah ada websitenya Mas, nanti dibuka saja website FBK gitu. Dan itu yang satu di antara sebenarnya program-program fasilitasi kita ada banyak Mas. Itu tadi yang FBK. Ada juga fasilitasi dari bantuan dana abadi kebudayaan. Nah, nanti akan diluncurkan oleh Mas Menteri katanya dengan dana abadi kebudayaan ini. Dulu Pak Jokowi kan pernah berjanji ingin memberikan dana abadi kebudayaan sekitar 5 triliun untuk kegiatan kebudayaan. Nah, itu sudah ada, sudah diberikan sekitar 3 triliun. Nah, dananya itu kemudian diinvestasikan, hasilnya, keuntungannya nanti untuk aktivitas teman-teman seniman. Kira-kira gitu. Itu yang program dari dana abadi kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah LPDP pelaku budaya. Ini sudah 2 tahun ini Mas. Jadi kalau dulu teman-teman pelaku budaya kan mendapatkan beasiswa susah tuh. Ini alhamdulillah ini Pak Dirjen Kebudayaan sudah berjuang. Akhirnya kita sudah ada LPDP untuk para pelaku budaya. Jadi teman-teman pelaku budaya sekarang sudah bisa nih S2, S3 baik di dalam dan luar negeri. Sudah ada beasiswanya nih. Bayangkan ini sesuatu yang cukup penting ini, karena selama ini kan LPDP itu kan biasanya untuk dosen, tenaga pendidik. Sekarang pelaku budaya sudah bisa dapatkan ini, dan juga residensi Mas, residensi baik seniman kita ke luar negeri maupun seniman dari luar negeri ke kita. Itu sudah nanti akan dibuka juga dalam tahun 2022 ini. Tahun lalu sebenarnya sudah ada itu. Jadi artinya kita Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah membuka ruang, meskipun belum cukup besar, tapi ini peluang-peluang ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman para seniman, budayawan, dan juga tentu bisa diduplikasi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten. Harapannya begitu. Jadi ini sesuai undang-undang, ini bagian dari gotong royong pemajuan kebudayaan dengan memberikan fasilitasi kepada teman-teman seniman dan budayawan. Oke. Kalau misalnya tadi mendengar penjelasan dari Bapak itu bukan cuma lagi contekan ya Sobat Budaya, itu udah sangat-sangat mendetail ya. Jadi untuk para pelaku budaya, Sobat Budaya yang berada dalam komunitas, boleh untuk dicatat nih kira-kira tadi apa aja FBK pada tahun 2022 agar bisa dimanfaatkan fasilitasi tersebut, karena merupakan salah satu program yang ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan ya Pak ya? Ya. Iya, kalau misalnya kita ngomongin program juga salah satu program favoritnya nih adalah jalur rempah ya. Tadi sudah sempat kita bahas sedikit. Nah, boleh nggak sih Pak dikasih gambaran untuk tema tahun ini tuh kira-kira apa sih kegiatan kita? Jadi sebenarnya jalur rempah itu sebagai sebuah tagline sebenarnya, karena rempah-rempah itu sebenarnya kita tidak berbicara sekedar komoditas. Tapi rempah-rempah itu juga berbicara tentang kebudayaan cukup luas gitu. Dan secara periode sebenarnya rempah-rempah itu jauh sebelum orang-orang kolonial datang, rempah-rempah Indonesia itu sudah
sampai di berbagai negara Mas, sampai di Timur Tengah, bahkan untuk obat, untuk macam-macam, kemudian ke Eropa dan sebagainya. Jadi pada abad-abad 1 sudah berkembang rempah-rempah kita itu sudah menyebar ke berbagai wilayah di dunia ini. Nah, pertanyaannya kan apakah kita yang menyebarkan atau orang asing yang ke sini? Nah, ini yang harus menjadi sumber penelitian, ini menarik nih. Jadi gitu ya. Jadi itu yang pertama, kaitannya dengan riset dan lain sebagainya. Kemudian rempah-rempah juga berkaitan dengan makanan, kuliner. Kemudian juga berkaitan dengan pertunjukan, kesenian dan lain sebagainya. Jadi sudah 2 tahun ini sejak 2020 Direktorat Jenderal Kebudayaan menggaungkan program jalur rempah. Nanti harapannya dari jalur rempah itu bisa kita usulkan sebagai warisan budaya dunia kategori jalur. Nah, caranya bagaimana nih kalau untuk menjadi warisan budaya dunia? Ini perlu kerjasama nih. Minimal kita sudah ada 13 daerah yang akan terlibat. Nanti tentu ini akan bertambah terus gitu ya. Jadi dari titik-titik itu apa saja sih yang bisa mendukung untuk pengusulan, misalnya atribut-atributnya, misalnya tentang yang tangible, yang kebendaan maupun yang intangible culture-nya, gitu ya. Itu apa saja, itu kita petakan, kita teliti oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Kebudayaan, pada waktunya nanti akan dimasukkan ke dalam tentatif list UNESCO dan juga akan mudah-mudahan akan diusulkan menjadi warisan budaya dunia. Itu kaitannya dengan warisan pengusulan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Nah, di luar itu kan tidak berhenti di situ, Mas. Kalau hanya diusulkan saja terus ngapain kan? Diusulkan harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Manfaatnya apa gitu. Maka kita ada program dalam konteks pengembangan pemanfaatan, ada festival pertunjukan, festival kuliner. Kemudian kita juga mendorong anak-anak muda membuat, namanya kita wadai dalam komunitas namanya Laskar Rempah. Itu perwakilan dari 34 provinsi. Mereka itu anak-anak muda, mereka membuat podcast, membuat media sosial untuk menyuarakan berbagai potensi rempah-rempah yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, gitu. Jadi itu yang kita lakukan, dan nanti tahun 2022 ini rencananya kita akan berlayar betul kerjasama dengan TNI AL dengan kapal Dewa Ruci, supaya kita mengalami betul nih Mas. Jadi tidak segera ceritanya supaya anak-anak muda nanti, anak Laskar Rempah ini akan kita ajak berlayar dari Surabaya tanggal 1 Juni, kemudian ke Makassar, dari Makassar bergerak ke Buton, dari Buton ke Ternate ke Banda ke Kupang, kembali ke Surabaya sekitar 1 bulan. Mereka mengalami betul nih pelayaran meskipun bergantian kira-kira gitu, karena kapalnya kan kapasitasnya sedikit dan juga dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Jadi tidak kita atur nanti dengan TNI AL supaya teman-teman anak-anak muda nanti menceritakan kembali. Ini bukan romantisme masa lalu, tapi kita ingin melihat masa lalu tetapi juga bagaimana merancang masa depan. Karena rempah-rempah ini kan juga sebuah visi maritim kita gitu. Nenek moyang kita dulu orang maritim. Kita ambil contoh nih di Kepri ini ada saudara-saudara kita dari Bugis. Ada juga orang-orang Kepri yang bisa sampai di Bugis. Itu pasti kan nggak mungkin kan, dulu belum ada pesawat kok sudah bisa berlayar sejauh itu. Kan pasti ada pengetahuan tentang maritim itu pasti luar biasa. Nah, jadi jalur rempah ini juga ingin mengubah paradigma berpikir kita tentang laut, bahwa laut adalah masa depan. Gitu. Jadi siapa menguasai laut, menguasai kebudayaan laut, akan menguasai masa depannya. Kira-kira seperti itu sih. Gitu. Iya. Jadi sobat budaya, bisa dikatakan ya rempah itu selain membuat harum makanan kita, membuat nikmat juga, tetapi juga membuat harum nama bangsa kita ya Pak ya? Betul. Iya benar, dan menjadi salah satu alasan kenapa bangsa kita selalu menjadi sorotan di panggung dunia. Ternyata karena kita adalah daerah yang kaya akan rempah, dan juga kuliner kita, gak usah diraguin lagi ya Pak ya. Nah kalau kuliner ini sedikit membahas di samping nih Pak, kira-kira kuliner tradisional Indonesia yang paling Bapak sukain apa sih? Saya suka semua. Saya makan, apalagi kalau makanan Kepri ini kan enak-enak semua nih, siput-siput semua dan segar-segar semua kan. Nah ini kalau, tapi problemnya kan begini Mas, Kepri ini provinsi yang kepulauan gitu kan. Pertanyaannya, nelayannya bisa nggak sampai di Laut Cina Selatan yang wilayah kita yang zona ekonomi eksklusif itu sudah bisa
diambil manfaatnya belum gitu kan. Jangan sampai nanti nelayan-nelayan asing sana yang masuk ke kita. Nah ini kan untuk mencapai itu bahwa nelayan-nelayan kita itu bisa berlayar 3 sampai 6 bulan kemudian mengolah langsung ini kan. Jadi rempah-rempah ini laut kita ini kan perlu membutuhkan teknologi juga kan, kira-kira teknologi penyimpanan ikan atau sumber daya laut, kemudian storage-nya harus bagus, itu kan teknologi semua. Nah ini kan jadi berbicara tentang laut dan juga semangat tadi mengembalikan rempah-rempah sebagai sebuah rempah-rempah sebagai sebuah cita-cita bersama menjadi warisan budaya dunia kan juga harus mengubah paradigma berpikir ini. Jadi teknologi juga dipelajari ini anak-anak muda nih gitu kan, supaya kekayaan kita yang luar biasa ini kita tidak hanya sebagai penonton tapi kita bisa mengambil manfaat dari sumber daya laut kita itu gitu. Nah gitu Sobat Budaya, jadi program Jalur Rempah ini kita nggak cuma membahas kilas balik masa lalu kita, tetapi kita juga mempunyai visioner di masa depan ya Pak ya. Betul. Kita bersama menghadapi masa depan pastinya juga dengan tantangan teknologi dan juga globalisasi Pak ya. Betul, sip. Ya ini satu pertanyaan adalah pertanyaan titipan nih Pak, titipan dari depan, belakang, samping terkait dengan gerakan seniman masuk sekolah GSMS. Satu hal yang menarik ini kan Pak, kalau nggak salah nih tahun lalu GSMS ini adalah program yang berada di bawah Direktorat Kesenian, benar Pak? Ya, tapi tahun ini berada di Direktorat Kebudayaan. Kira-kira ada nggak sih Pak perbedaan atau gambaran-gambaran dari Bapak sendiri terkait gerakan seniman masuk sekolah? Ya, jadi kan begini Mas, kalau kita mengambil filosofinya Ki Hajar Dewantara, itu kan anak-anak yang mampu meraih masa depan yang bagus itu kan minimal, atau pelajar Pancasila itu minimal ada 4 hal yang harus dipunyai dari setiap anak kita, yaitu kemampuan olah pikir, intelektualitasnya, maka kita harus belajar banyak tentang macam-macam. Kemudian olah hati, itu ada kaitannya dengan religiositas kita, artinya anak-anak kita selain cerdas, pinter, tapi juga keagamaannya juga bagus. Jadi kalau jadi orang besar nanti dia mampu memadukan antara intelektualitas dan juga ritual keagamaannya. Kemudian tapi 2 ini kan nggak cukup. Dia harus badannya sehat. Badan sehat dari mana? Olahraga. Nah, jadi anak-anak kita juga harus aktif, bergerak, olahraga gitu kan. Boleh main game, gadget gitu, tapi olahraganya harus juga. Kemudian olah rasa. Olah rasa itu ada di mana? Di kesenian. Jadi kaitannya dengan itu, kan guru-guru kita ini, guru kesenian kita juga terbatas. Maka sementara di luar sana banyak pelaku-pelaku seni yang sebenarnya punya kemampuan, punya kemauan masuk ke kelas pendidikan tapi tidak ada akses. Nah tugas kita nih, Direktorat Jenderal Kebudayaan, memberikan akses kepada teman-teman yang ada bergerak di luar ini tadi untuk masuk ke wilayah pendidikan supaya ilmunya tidak hilang juga gitu kan, supaya diwariskan kepada anak-anak kita, selain untuk mengolah rasanya tadi, empatinya, toleransinya dan lain sebagainya, karena kesenian itu kan ada juga rasa empati, toleransi kan, kira-kira kan begitu Mas. Jadi dari situ kemudian kita ajak teman-teman seniman kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga kita. Jadi nanti akhirnya adalah pementasan, kira-kira gitu. Jadi seniman kita masukkan, seniman yang ada di masyarakat kita masukkan ke sekolah atas izin dari dinas terkait, kemudian kita fasilitasi. Jadi sharing ini, dari sini kerja gotong royong antara berbagai elemen tadi. Jadi dan ini sudah berlangsung beberapa tahun dan alhamdulillah minatnya cukup banyak gitu Mas dari dinas-dinas, cuman harusnya ini diduplikasi nih. Jadi karena kalau mengandalkan dari pusat saja kan nggak cukup kita. Dari segi pembiayaan dan lain sebagainya, harapannya sih sekolah juga muncul dari orang tua murid, kemudian sekolah-sekolah juga melakukan ini, kemudian dinas juga melakukan ini secara inisiatif, dan saya kira di beberapa daerah sudah melakukan ini sih gitu. Mudah-mudahan ini terus bergulir dan kita bisa kolaborasi gotong royong untuk memasukkan teman-teman seniman, sastrawan masuk ke sekolah untuk
mengajari anak-anak kita belajar bersama, sebenarnya lebih pada belajar bersama gitu. Iya, sesuai dengan namanya Pak ya, Gerakan Seniman Masuk Sekolah GSMS. Ini jadi salah satu program yang memang banyak sekali ditunggu-tunggu oleh para pelajar Indonesia, para pelaku pendidikan juga, karena disitulah ya Pak wadahnya kesenian, kebudayaan ini masuk ke sekolah, benar. Nah, tadi Sobat Budaya kita udah dengar banyak sekali program-program unggulan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan nih, mulai dari FBK tadi ya, fasilitasi kebudayaan ya Pak ya, terus juga ada jalur 4, terus yang terakhir tadi GSMS. Nah, satu program yang sejujurnya ini jadi salah satu program yang paling Tara tunggu-tunggu nih Pak, yang kebetulan memang masih dikatakan baru Pak ya, itu adalah program Desa Pemajuan Kebudayaan. Seperti yang tadi sempat Bapak singgung, desa itu adalah tonggaknya kita gitu, tonggak kebudayaan gitu. Boleh nggak Pak kira-kira dijelaskan lagi untuk program tahun ini masih ada atau enggak, dan bagaimana penggambaran untuk tahun ini? Ya, jadi sejak reformasi ini kan kemudian ada program dana desa ya Mas ya. Dana desa yang langsung ke desa itu kan luar biasa besar sebenarnya. Nah, problemnya dari dana desa itu sebagian besar, tidak seluruhnya, sebagian besar itu untuk infrastruktur gitu kan. Seolah-olah infrastruktur itu menyelesaikan seluruh problem kehidupan masyarakat. Padahal masyarakat itu untuk membutuhkan rasa kebahagiaan bermacam-macam itu kan butuh kebudayaan, butuh kesenian gitu kan. Dan kebudayaan kita itu sebenarnya basisnya itu ada di desa. Desa adalah lumbung budaya. Jadi kalau Mas Menteri merdeka budaya, kira-kira gitu. Merdeka budaya kita mulai dari desa-desa, karena desa mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kebudayaannya masing-masing, dan setiap desa itu kadang-kadang mempunyai spesifikasi tersendiri gitu. Baik itu misalnya kalau dari 10 objek pemajuan kebudayaannya Mas, misalnya ada keseniannya, setiap desa-desa beda-beda. Dangkong saja, dangkong mungkin di satu desa beda dengan desa yang lain misalnya gitu. Kemudian pantun juga begitu. Kira-kira cara meminang itu pun mungkin desa satu dengan desa yang lain beda-beda. Nah, itu kita temu kenali, kita catat semua itu. Masyarakat desa disuruh mencatat. Masyarakat desa mencatat tentang kekayaannya sendiri. Bukan kami gitu. Tapi kenapa kok masyarakat desa sendiri yang mencatat? Supaya mereka merasa memiliki. Problem kita kan, kita ini tidak merasa memiliki ya. Tapi kalau dengan dia mencatat sendiri, kita hanya mendorong saja. Kami sifatnya itu mendampingi. Maka ada daya desa. Daya desa, kemudian ada daya warga gitu ya. Daya desa ini tugasnya kami latih untuk melakukan itu tadi, menemukan hal itu dengan daya warga masyarakat, kira-kira gitu. Apa makanannya, kulinernya yang khas di situ. Karena makanan-makanan kita zaman dulu, nenek moyang kita tuh makanan yang sehat loh Mas gitu. Kalau sekarang makanan kebanyakan kan ya Junk food ya. Kira-kira begitu ya. Karena makanan-makanan kayak gitu kan. Akhirnya anak-anak sekarang, anak-anak umur 3 bulan sudah asam urat dan lain sebagainya, udah kolesterolnya tinggi dan lain sebagainya gitu, karena tadi kurang gerak, kemudian makanan yang kurang sehat. Makanya nenek moyang kita dulu kalau membungkus pakai daun, nggak pakai plastik, dan kita punya kearifan lokal dikaitan dengan itu. Jadi ini sebenarnya bagian dari upaya kita melakukan revitalisasi kekayaan kebudayaan kita, basisnya dari desa. Kemudian ada kesenian, nanti bisa festival desa. Kalau misalnya festival berbasis kebudayaan desa, itu kan di situ nanti ada pasar budaya, isinya adalah kuliner lokal, pertunjukan lokal, pelakunya adalah orang-orang lokal, kan ekonomi desa akan tumbuh Mas. Jadi dengan pasar budaya, dengan desa pemajuan kebudayaan ini diharapkan muncul festival-festival berbasis desa dengan menampilkan objek pemajuan kebudayaan desa yang ada, dengan basisnya juga kalau ada cagar budaya yang juga bagus. Jadi ekonomi itu tumbuh dari desa gitu. Jadi bayangkan kalau ini misalnya ada 74 ribuan desa itu melakukan itu sama-sama, kan nggak usah seluruhnya saja lah, sepertiganya saja gitu. Itu ekonomi tumbuh dari desa. Kebudayaan kita akan tumbuh, dan ini menjadi bukti bahwa kebudayaan itu bisa menjadi hulu dari pembangunan, dan sustainability-nya, keberlanjutannya itu terjamin. Bayangkan kalau kita mengandalkan tambang Mas, tambang itu ya, tambang itu kan kerusakan yang kita peroleh gitu kan, dan sustainability-nya tidak continue gitu ya, keberlanjutannya itu tidak sustain lah, kira-kira begitu. Nah, dengan kebudayaan ini
kebudayaan kan kecenderungannya itu tidak merusak. Kebudayaan itu kecenderungannya adalah melestarikan yang ada, melindungi, kemudian mengembangkan, dikaitkan, dikontekstualisasikan dengan hari ini, maka dia akan sustain dan alam kita tetap lestari gitu. Dan udara tetap bagus, makanan kita tetap ada yang dulu kita dibuat oleh nenek moyang, tentu dengan kreativitas kita saat ini gitu, dengan dikontekstualisasikan dengan kebutuhan anak-anak muda sekarang. Pertunjukan juga keseniannya juga gitu, pengetahuan pengobatan tradisionalnya juga selama ini Mas, kalau zaman dulu kecil kan obat-obatan itu kan ada di sekitar kita, ada tanaman obat dan lain sebagainya gitu kan, tidak obat kimia gitu kan. Nah sekarang kita apa-apa obat kimia, akhirnya ya itu tadi gitu. Padahal nenek moyang kita yang namanya pengobatan tradisional kita kaya sekali, yang sebenarnya perlu kita eksplorasi oleh teman-teman muda semua nih, anak-anak muda semua nih. Kita dari manuskrip kemarin saya ke Penyengat ada manuskrip tentang pengobatan Mas. Itu pengobatan sejak zaman dulu sudah ada, sudah dicatat itu. Nah coba itu jadi baca kembali, dilihat kembali, kalau bisa ya, coba dipraktekkan kembali yang memungkinkan loh ya, yang tentu dengan riset yang cukup mendalam gitu ya. Kemudian bisa difestivalkan pengobatan tradisional ala raja-raja di Kepulauan Riau misalnya. Nah, itu kan keren itu kan. Di tagline kira-kira gitu. Nah, itu kan bagus gitu. Nah, kemudian dikaitkan dengan kuliner dan sebagainya. Jadi, program Desa Pemajuan Kebudayaan sejatinya adalah upaya untuk melakukan temu kenali, kemudian pengembangan dan pemanfaatan menjadi sesuatu yang bisa mendorong kebahagiaan masyarakat desa dan juga ekonomi desa semakin bagus, kira-kira semacam itu sih. Iya, Desa Pemajuan Kebudayaan. Jadi ini sobat budaya yang mungkin nih masih ada di dalam pikirannya kalau misalnya dengar kata desa. Aduh, desa tuh kayaknya ketinggalan zaman, ketinggalan ini. Aduh, udah nggak zaman lagi ya, udah nggak zaman lagi. Zaman sekarang desa itu justru menjadi salah satu parameter kalau kita tuh sudah maju. Dengan salah satu programnya dari Direktorat Kebudayaan adalah Desa Pemajuan Kebudayaan. Benar sekali. Nah, tapi Pak, kalau misalnya kita ngomongin program-program tadi sudah bagus-bagus sekali, tapi kita nggak menutup mata nih kalau masih banyak para pelaku kebudayaan, pelaku kesenian yang masih sebenarnya nggak tahu nih ada program-program ini, masih ketinggalan gitu. Padahal maksudnya era sudah digital ya, seharusnya informasi sudah masuk di mana-mana, tetapi masih ada lagi nih yang seperti itu. Nah, harapan dari Bapak sendiri untuk di tahun ini kira-kira bagaimana sih Pak? Ya, memang betul, saya setuju dengan Mas Tara bahwa Indonesia yang cukup luas ini untuk membangun kebudayaan tidak bisa hanya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan dan UPT-nya. Nah ini maka perlu kerjasama antara masyarakat, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah bagaimana caranya membangun kerjasama ini, gitu kan? Jadi sekarang tidak zaman lagi, misalnya ini proyek dikerjakan, tidak. Tapi ini harus menjadi bagian dari diri kita. Menjadi membangun rasa memiliki itu menjadi penting, ownership itu menjadi penting. Jadi ini sebagai gerakan bersama, gotong royong bersama, bahwa kalau teman-teman mempunyai keresahan terhadap kebudayaan, ya coba dicari saluran-saluran, karena sebenarnya sudah banyak, tidak hanya di Dijen Kebudayaan, karena di Kemendes kaitannya dengan program-program desa juga ada, di KL-KLN juga ada gitu. Jadi dibuka saja akses itu, websitenya macam-macam. Sudah banyak dibuka, dibelajarin kembali. Jadi media sosial, website dari KL kementerian lain itu, kementerian dan lembaga itu bisa dibuka, diakses oleh teman-teman seluruhnya untuk untuk menyalurkan ide, gagasan dalam pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan dan secara gotong royong. Saya kira gitu Mas. Iya, terima kasih Bapak atas itu. Ya, jadi Sobat Budaya nih sedikit informasi nih Pak juga untuk Sobat Budaya, kalau pantun ya salah satu kebudayaan kita nih yang ada di Kepulauan Riau ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia Indonesia ya pada tanggal 17 Desember 2020 lalu, benar ya Pak ya? Ya. Dan diakui secara internasional bahkan sampai ke UNESCO, benar Pak? Betul. Iya, nah jadi buatnya Sobat Budaya sekalian, ini menjadi satu kebanggaan kita bersama pasti Pak ya. Pantun yang menjadi simbol kita akhirnya diakui oleh dunia gitu. Nah, kalau tanggapan dari Bapak sendiri bagaimana nih terkait ini Pak? Oh iya, tentu ini kan kalau bicara pantun kan Kepri, Riau dan wilayah-wilayah lain kan banyak sekali ya. Saya kira dan pantun kan isinya macam-macam ya, mulai dari nasihat,
pantun itu sebenarnya kan orang dari lahir sampai meninggal, kalau di wilayah-wilayah tadi yang saya sebutkan kan ada gitu. Orang mau lahiran dipantunin, orang mau nikah dipantunin, orang mau meminang pakai pantun, kira-kira kan begitu. Jadi teman-teman semua saya kira sudah waktunya nih untuk merevitalisasi dan juga belajar dari petuah-petuah yang ada, khususnya dari pantun, untuk disuarakan kembali dalam bentuk festival, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk pertunjukan. Saya kira mendorong itu semua untuk teman-teman kembali mempelajari pantun yang luar biasa isinya, yang bisa menjadi cermin bagi kita semua bahwa ternyata nenek moyang kita literasinya sudah cukup maju gitu ya. Jadi saya kira itu sebagai tonggak literasi yang cukup penting ya, pantun ketika ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, dan itu membuktikan bahwa kebudayaan kita sudah cukup tinggi dari masa lalu itu. Gitu Mas. Iya, terima kasih Bapak. Aduh, kalau misalnya kita berbicara tadi dengan Bapak Restu Gunawan, kayaknya sebenarnya pengen masih lama lagi nih Pak ngobrolnya, masih panjang lagi. Tapi sayangnya kebersamaan kita sudah harus kita hentikan ya untuk video kali ini. Terima kasih sekali untuk Mas Tara baca pantun dulu dong sebagai Baca asli pantun. Kepri. Ayo, bisa apa enggak? Bisa sih Pak, cuma mungkin agak memakan waktu nih. Kalau pantun yang pendek-pendek mungkin kayak ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus ya. Itu mungkin bisa sih Pak. Kalau dari Bapak mungkin ada mungkin pantun untuk sahabat budaya yang ada di rumah yang sedang menonton. Oh, sudah pasti. Wih, Sekarang kalau nggak baca pantun di akhir presentasi atau apa itu nggak keren Mas, maka baca pantun keren, kira-kira Iya, gitu. keren. Ini saya baca 2 pantun ya Mas ya. Baca saja nih. Pantun terangkai dari kata penuh dengan makna. Lestarikan budaya kita agar bahagia kita semua. Nah, ini satu lagi untuk pantun penutup nih. Oke. Cahaya mentari sinari bumi, banyak orang pergi ke pekan. Demikian saja paparan kami. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak untuk Bapak Restu Gunawan atas kesudiannya bersama kita hadir pada kesempatan kali ini Pak ya. Ya untuk Sobat Budaya jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Budaya di kanal YouTube BPNB Provinsi Kepulauan Riau, dan jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kita lainnya, salah satunya di Instagram di BPNB Provinsi Kepulauan Riau. Oke Sobat Budaya, daripada bingung, daripada gabut, ujung-ujungnya malah jadi ribut, mending Sobat Budaya pantengin Bincang Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Salam budaya. Budaya cinta di negerimu, cinta